langsung mulai saja Bunda ya. Oke. Awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustaz Henry Masyhur MPD. Mulia juga yang saya muliakan para bunda sekalian yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama hadir di Kaftah, tepatnya di Masjid Nurul Ilmi yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita bacakan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kepada beliau telah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para bunda yang berbahagia, nampaknya sudah semangat semua Masya Allah menerima materi kita pada hari ini, yang Insya Allah pada hari ini akan diisi oleh Al-Mukarram Ustaz kita Ustaz Henry Masyhur MPD. Baik, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita awali sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuki acara inti kita pada hari ini, yaitu kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Henry Masyhur MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahilladzi anzala alaina huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a la yasma'. Ibu-ibu semua yang kami muliakan, alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah berkahi ya ibu semua, amin. Barakah dalam artian Allah berikan kepada kita kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak, kebaikan yang terus menetap dalam diri kita, kebaikan yang terus tumbuh dan berkembang pada diri, keluarga dan keturunan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari pagi ini kita membahas surat yang biasa kita baca dalam Al-Qur'an, dalam salat kita, supaya dengan tujuan agar ketika membacanya hadir maknanya, menambah juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membahas, karena ini suasananya ba'da Ramadan ya, Syawal, bulan peningkatan, bulan kemenangan. Ada satu surat paling pendek dalam Al-Quran. Izin berdiri ya Bu. Mari kita bahas satu surat yang paling pendek dalam Al-Quran, 3 ayat. Surat apa Bu? Dalam Al-Quran yang 3 ayat ada 3 surat. Apa be? Ibu Sri? Apa be?
Al-Kautsar. Al-Asr. Sikak lagi. Berarti jarang dibaca kalau gitu nih. Subhanallah. Iya. Kita bahas surat terpendek yang diturunkan di Madinah. Ya. Yang lain, yang dua ini Al-Kautsar dan Al-Asr ini turunnya di Makkah. Nah, satu surat lagi yang juga 3 ayat tapi turun di Madinah, An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iya. Iya, Indonesia memberi nama surat Idza Jaa. Masya Allah. Baik. Ini termasuk surat favorit saya, Bu. Maksud favorit adalah ketika pengen sholat apa? Pengen cepat ya dah. Astagfirullah. An-Nasr pertama, surat ini Madaniyah. Tadi saya bilang surat Madaniyah yang paling pendek. Madaniyah artinya surat yang turun sesudah Nabi hijrah, ya. Ketika Nabi sudah berada di Madinah. Yang kedua, ini 3 ayat, 19 kata, 80 huruf. Ini surat terakhir yang Allah turunkan. Maksud surat terakhir belum tentu dia wahyu terakhir. Kan ada surat, ada ayat. Kalau jumlah surat 114, jumlah ayat 6236 gitu ya. Misal Al-Baqarah 286. Ini kan turunnya 10 tahun nih, Bu. Ya, turunnya 10 tahun. Mulai Nabi pertama hijrah sampai nanti mendekati Nabi wafat, baru selesai turunnya. Jadi surat yang paling lama. Nah, kata Ibnu Abbas, surat An-Nasr ini surat yang terakhir. 113 surat sudah turun semua, walaupun ada yang belum lengkap. Saya ulang ya, 113 sudah turun semua, walaupun ada yang belum lengkap. Nah, dia surat ke 114, memang surat yang terakhir gitu. Walaupun sesudah itu dikatakan masih ada ayat-ayat yang turun. Misal ketika Nabi nanti haji wada, ya Bu ya, 50 hari menjelang Nabi wafat itu turun al-yauma akmaltu lakum dinakum misal. Tapi itu ayat dari surat yang sudah turun. Surat ini menarik. Kenapa? Dia pendek tapi berisi 2 kabar dalam surat ini. Ya, berisi 2 kabar. Maksud 2 kabar itu apa? 1 kabar gembira, 2 kabar duka. Jadi kata Ibnu Abbas itu, sahabat-sahabat senior di Madinah, ahlu Badar, itu bahagia dengan turunnya surat ini. Kenapa? Karena dia berisi kabar gembira. Tapi sebagian sahabat, Ibnu Abbas, Umar bin Khattab, itu sedih dengan turunnya surat ini. Kenapa? Karena yang mereka tangkap adalah, yang beliau-beliau tangkap adalah kabar duka.
Kita kan kalau baca idza jaa nasrullahi wal fath, sudah datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan. Itu kan kabar bahagia ya Bu ya. Allah sudah memberikan pertolongan, dan sahabat sebagian besar bahagia dengan pemberitahuan itu bahwa Allah pasti akan menolong, dan banyak pertolongan yang sudah Allah berikan, dan ke depan tetap Allah akan berikan pertolongan itu. Bahagia sahabat. Tapi sebagian sahabat yang lain menangkap, oh ini tanda bahwa wahyu sudah sempurna, ini tanda bahwa tugas Nabi hampir selesai. Artinya Nabi sebentar lagi akan pulang, akan wafat gitu. Ya. Ini maksudnya. Jadi walaupun dia pendek tapi dia berisi dua kabar. Ya. Nah, hari ini kita bahas yang atas dulu. Berapa telap? Berapa dapat ya Bu ya? Bismillah. Kata Ustaz Amidi sampai jam 9 baik katanya. Mari kita bahas ya. Yang pertama, bahwa surat ini berisi kabar bahagia. Janji Allah, busyra, janji Allah bahwa Nabi SAW, sahabat pasti akan ditolong oleh Allah. Ya, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau janji itu untuk Nabi dan sahabat, berarti janji itu juga untuk kita. Bahwa Allah pasti akan tolong kita. Ya. Yuk kita lihat dulu ayatnya. Idza jaa nasrullahi Kalau tulisannya salah betulin ya Bu, kasih tahu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yuk kita lihat arti perkataannya dulu. Idza ini artinya jika. Ya. Jaa datang. An-nasru, an-nasr pertolongan. Pertolongan Allah maksudnya wal fath dan al fath, kemenangan. Kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Ya. Jadi, yuk kita tengok sekarang. Satu, idza jaa, jika datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan. Yuk kita tengok. Idza, jika. Sekarang tengok, jika. Jika ini dalam bahasa Arab bisa pakai 4 kata Bu. Saya jelaskan ini supaya paham apa maksud idza ya. Jika itu dalam bahasa Arab ada 4 katanya. Yang pertama lau. Lau itu lau. Ya, jadi jika dalam bahasa Arab nih dia bisa pakai 4 kata. Satu lau. Lau ini artinya jika juga, tapi jikalau kalau bahasa Indonesianya, seandainya. Jika tapi tidak akan terjadi karena cuma andai-andai. Ya, misal dalam surat Al-Hasyr yang sering kita dengar itu, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, kamu akan lihat dia khasyiyah mutasaddiyah min khasyatillah, akan tunduk, hancur, lebur, meledak gunung itu. Sekarang pertanyaan, Quran turun tidak kepada gunung? Tidak, dan tidak akan mungkin turun kepada gunung gitu. Nah, berarti lau ini artinya jika, tapi tidak akan
tidak akan terjadi dia, ya. Nanti ada lagi tidak akan terjadi. Ini jadi merah tulisannya. Tidak akan terjadi, ya. Nanti ada lagi. Jika yang kedua dalam bahasa Arab pakai kata in. In ja'akum fasikum binaba'in. Jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka fatabayanu, tabayun dulu. Ya. Kalau in ini artinya jika juga, tapi dia 50-50. Bisa terjadi, bisa tidak. Ya. Jadi kalau ini bisa terjadi, bisa juga tidak, ya. Jadi ini 50-50, 50-50, ya. Bisa terjadi, bisa tidak. Kalau dalam Al-Quran pakai kata in. Ada lagi yang ketiga pakai kata iz. Za-nya sukun. Itu artinya beda lagi. Wa idz qala Ibrahim wa idz qala Musa wa idz qala rabbuka lil malaikah. Jika sudah berkata, wa idz qala Musa, dan ketika Musa berkata. Kapan Musa itu berbicaranya? Zaman dia masih hidup, dulu. Berarti ini jika, tapi sudah terjadi. Ya. Wa idz qala Ibrahim, dan berkata, dan ketika Nabi, dan jika Nabi Ibrahim berkata. Sudah dulu waktu Ibrahim masih hidup. Nah, yang keempat itu pakai kata iza. Jika itu pakai kata ini, iza. Apa artinya? Dia, ya, belum terjadi jika, tapi belum terjadi, ya, belum terjadi, hanya pasti. Saya tulis pakai huruf besar nih, hanya pasti terjadi. Nih, iya, kalau pakai kalau hidup, kalau sukun sudah terjadi. Tapi kalau dia pakai fathah belum, tapi pasti akan terjadi. Contoh tentang kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika, apabila, jika bumi diguncangkan dengan guncangan yang sekuat-kuatnya. Pertanyaan, sudah terjadi belum itu? Kapan terjadinya? Tapi pasti akan terjadi. Misal dalam surat An-Nazi'at itu, Faiza ja'atit tammatul kubra. Ketika nanti, ya, datang kepada kamu malapetaka yang sangat besar, gitu. Atau dalam surat sesudahnya bahasa Faiza ja'atis shakh juga sama. Nanti apabila datang kepada kamu suara yang memekakkan telinga karena saking kuatnya di hari kiamat. Kan semua belum terjadi, tapi pasti terjadi, ya. Jadi ini makna idza. Nah, di sini Allah pakai kata idza. Idza artinya jika, tapi belum terjadi, hanya pasti akan terjadi. Oke? Artinya di sini Allah berjanji, ya, Allah berjanji bahwa pertolongan Allah itu kepada engkau ya Muhammad, kepada kalian ya sahabat, dan kepada kita umatnya pasti akan datang, ya. Itu yang kita bicarakan di awal tadi, busyra, kabar gembira bahwa Allah pasti akan tolong kita. Tidak hanya tolong, tapi juga Allah akan berikan kepada kita
kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan. Ya, jadi sekali lagi ini janji Allah. Dan saking kuatnya janji Allah ini kalau saraf jaa ini artinya datang, ya, tapi ini masa lampau. Kalau yang hari ini mudhari atau yang besok itu bahasanya yuji'u. Tapi Allah pakai kata kerja masa lalu. Ja'a, maksudnya apa? Allah tuh ingin memberikan penegasan 2 kali gitu. Pasti akan datang kepada kamu. Saking kuatnya Allah bilang pasti datang, seolah-olah Allah bilang dia sudah berlalu, nanti datang kepada kamu gitu. Ya. Jadi ayat ini janji Allah yang kuat sekali bahwa pertolongan Allah akan datang. Ya, pertolongan Allah. Terus tengok ini, Nasrullah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah dalam Al-Quran itu pakai 2 kata kalau cerita Nasr itu. Ya, yang pertama pakai kata ini, Nasrullah, pertolongan Allah. Nih, kalau pertolongan Allah yang pertama tadi ini ya, Nasrullah. Nih. Yang kedua, Ibu-ibu, nanti nasrum sama nasrum tapi pakai kata nasrum minallah wa fathun qarib misalnya. Ya. Pertolongan nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Di ayat itu pakai ini nasrullah, bukan nasrum minallah. Dari penulisannya saja seolah-olah antara pertolongan dengan Allah ada jarak di sini kalau pakai minallah. Kalau ini antara pertolongan dengan Allah tidak ada yang membatasi, tidak ada jarak, artinya dekat sekali. Itu makna pertama. Makna kedua, kalau nasrum minallah, mina sebahagian. Artinya pertolongan Allah itu sebagian. Kalau ini nasrullah, ini full pertolongannya Allah. Total, penuh gitu pertolongan Allah. Ya, itu makna yang kedua. Oke. Di ayat ini Allah pakai kata nasrullah, pertolongan Allah. Artinya pertolongannya tidak sebahagian, pertolongannya tidak berjarak, tapi pertolongannya penuh, full dan dekat dia. Ya. Nah, yang berikutnya coba lihat ini. Tengok ini ya, nasrullah. Pertolongan dinisbatkan kepada Allah, didekatkan kepada Allah. Ya. Segala sesuatu yang didekatkan kepada Allah maka dia jadi istimewa. Segala sesuatu yang langsung didekatkan, dinisbatkan kepada Allah, dia jadi istimewa. Buku, ibu-ibu pegang buku kan? Bahasa Arabnya apa? Kitabun. Kitab, buku. Iya, buku biasa ini semua. Tapi ketika sebuah buku didekatkan, dinisbatkan kepada Allah jadi kitabullah, sama enggak dengan buku ini? Enggak, buku yang istimewa, tidak sama seperti semua buku yang ada di muka bumi. Rumah, baitun. Ya, ini rumah, seperti kita punya rumah, ibu-ibu tinggal di rumah. Tapi beda kalau rumah itu dinisbatkan, didekatkan kepada Allah jadi baitullah. Rumahnya istimewa. Sholat di sana pahalanya 100.000 kali dibandingkan sholat di rumah Allah yang ini nih. Ya, sama seperti kalau dalam surat Al-Humazah, narullah, narullahil muqadah, api, bukan sembarang api, tapi apinya api manusia nih ya, kalau sekarang bisa padam. Kalau itu narullah, apinya selalu menyala, tidak pernah padam. Apinya terus menyala, makin lama makin panas. Ya, apalagi yang didekatkan dengan Allah jadi beda dalam Al-Quran itu. Baitullah, kitabullah, narullah. Kisah Nabi Soleh.
Umatnya minta agar dikeluarkan, diberikan kepada dia naqatullah, maka dikeluarkanlah dari balik batu unta betina, tapi untanya bukan unta biasa, naqatullah, unta betina dari Allah, gitu, ya. Nah di sini lihat langsung nasrullah, artinya ini pertolongan, bukan pertolongan biasa, ini pertolongan yang istimewa, gitu. Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah janji kepada kita bahwa Allah pasti akan tolong kita, Allah pasti akan memberi kita pertolongan, walaupun kadang-kadang kita tidak tahu itu pertolongan Allah, atau bahkan kadang-kadang kita berpikir Allah tidak nolong aku, Allah malah justru mengambil nikmat dari aku, misal gitu. Iya, ada orang kecelakaan, kakinya patah, tidak bisa lagi dipakai, maka oleh dokter diamputasi. Dia baru sadar sesudah selesai seluruhnya. Dia tengok kakinya tidak katik. Apa kata dia? Dokter ni jahat. Kalau ibu jadi itu, dokter ni jahat apa baik? Tidak bertanya-tanya lagi, main ambil baik gitu. Kadang-kadang begitu, kita bilang dokter ni jahat, padahal dokter dan keluarga mengambil kemudian resiko itu. Kenapa? Supaya tadi tidak terjadi mudarat yang lebih besar. Nah kadang pertolongan Allah gitu, Bu. Saya ingat dulu ada pesawat dari Jakarta ke Bangka Belitung, ke Pangkal Pinang ya. Ada Mayer apa Sriwijaya Air gitu. Kan oh lah ya. Rame ada kisah ibu-ibu ya yang tertinggal, marah betul dia ketinggalan pesawat. Kenapa? Karena dia pagi itu harus ngisi acara, dia orang pusat turun ke sana karena dia harus isi acara. Marah betul. Kenapa? Tertunda dan dia ditinggal oleh pesawat. Tapi 40 menit kemudian, sejam kemudian, justru dia menangis terseduh-seduh, gembira, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena pesawatnya masuk ke dalam laut, semuanya meninggal, tidak ada yang hidup. Dia yang terlambat hidup. Kadang kita marah gitu kan terhadap sesuatu yang terjadi pada diri kita, ternyata justru itu cara Allah menolong kita. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu cara Allah menolong kita itu, Bu. Ya, menurut kita, Allah ini tidak ada nolong saya, Allah ini tidak ada bantu saya gitu. Misal saya ingat kisah ini cerita anak-anak nih, Bu. Ada raja senang berburu. Suatu kali dia berburu, berangkat berdua sama menterinya. Berdua baik dia berburu kan, sampai tengah hari tidak dapat buruan, tidak dapat hasil gitu. Sehingga dia kemudian, ayo Pak Menteri, Mas Menteri, kita usahakan lagi supaya macam mana caranya supaya kita dapat gitu kan. Sampai asar tak juga dapat. Akhirnya, yuk mulai sekarang kita mencar ya, kita misah ya. Saya ke kanan, Mas Menteri ke kiri. Mudah-mudahan dengan semakin luas wilayah yang kita lalui, maka bisa dapat kita hewan buruan itu. Menjelang sore, menterinya kemudian karena dia tempat terpisah, dia nengok di depannya itu, ada yang merunduk, ada seperti hewan berjalan, merunduk menggoyangkan banyak pohon gitu kan. Dia bidik lah pakai panahnya, kena, bahagia betul dia, serak gitu jatuh. Tapi kemudian dia jadi kaget karena aduh gitu, ada suara aduhnya. Ternyata kena raja, bukan kena hewan buruan. Pas kena kelingking raja sehingga buntung kelingkingnya ini. Cepatlah dibawa raja ke istana, diobati. Selesai diobati, hilanglah kelingkingnya, cacatlah dia karena tidak punya jari
linking. Apa perkataan pertama raja? Panglima, masukkan menteri ini ke penjara karena dia sudah membuat aku cacat, katanya. Hampir saja aku terbunuh. Menterinya karena merasa itu tidak sengaja, ya teganian, masa aku dimasukkan dalam penjara untuk sesuatu yang tidak sengaja aku kerjakan. Marah betul dia sama raja, kecewa, kesal dia sama raja. Saya harus tinggalkan anak istri saya itu. Marah dia sama raja. Singkat cerita, raja kemudian sudah sehat, balik lagi kepengen berburu. Cuma kali ini dia tidak mau berdua lagi, harus dapat katanya. Maka harus rame-rame. Maka berangkatlah dia bawa 12 anggota pasukannya. Dia bawa 12 orang pembantu-pembantunya. Tentara yang juga bisa memanah, bisa berburu gitu. Singkat cerita, baru setengah hari sudah dapat hewan buruan. Karena ber-13 rame. Karena sudah banyak, senang, bukannya berhenti malah tambah. Orang mancing kan gitu. Wah, sekali kali dapat kepengen lagi kan. Sampai menjelang sore, tambah banyaklah dia dapat hewan buruannya. Hanya apa yang terjadi kemudian, karena terlalu tadi bersemangat, akhirnya kemalaman. Ketika pulang dia dihadang begal. Ternyata begalnya ini ramai satu sukunya suku kanibal. Ditangkaplah 13 orang nih. Dan di dalam suku kanibal itu berlaku aturan 1 hari cuma boleh makan 1 orang. Cuma boleh membunuh dan memakan 1 orang. Singkat cerita, dan hukum yang kedua, yang dibunuh itu mulai dari yang pangkatnya paling rendah. Mulai dari yang pangkatnya paling rendah. Mulailah dari prajurit sampai hari ke-12, dan raja nengok macam mana, ya Allah. Satu demi satu prajuritnya sampai hari ke-13 giliran dia. Pas dia sudah dikebat, siap digilik, guling dengan, nampaklah oleh orang suku kanibal ini, ternyata jarinya kelingkingnya tidak kati. Ada hukum di mereka, tidak boleh makan orang yang cacat. Dibebaskanlah raja ini karena dia cacat. Ya sama orang kurban kan, tidak boleh juga kita berkorban. Pulanglah dia ke istana. Apa yang pertama kali dia lakukan, Bu? Bebaskan sang menteri, dia sudah membuat aku selamat, katanya. Lupa dia bahwa itu ternyata dia kesal kemarin. Menterinya, terima kasihlah, sudah ya Allah, terima kasih Raja, engkau sudah bebaskan saya. Yang pertama. Yang kedua, terima kasih juga engkau sudah memenjarakan saya, katanya. Kalau tidak, aku termasuk orang yang digesot. Jadi kadang-kadang ini kan kisah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu, kadang-kadang kita tidak melihat dia sebagai sebuah kebaikan, bahkan kita tengok dia tidak sesuai keinginan kita gitu, ya, di luar harapan kita. Kadang waktunya tidak sama seperti yang kita inginkan. Tapi ingat, pertolongan Allah itu pasti akan datang, pasti. Hanya bentuknya yang kita tidak tahu. Tapi sekali lagi ini janji Allah, ya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini janji Allah bahwa Allah pasti akan tolong kita gitu. Oke. Nah, saya ingin bahas ini sekarang, Nasrullah, oke. Setiap kita pasti butuh, mau pertolongan yang bukan sekedar nasrum minallah, bukan pertolongan yang kaget-kaget, bukan pertolongan yang sedikit, tapi pertolongannya full, ya, nasrum minallah. Nah, dalam tafsir dijelaskan tentang bagaimana cara agar kita dapat nasrullah, pertolongan dari Allah itu, ya. Yang pertama dikatakan, jadi ini ada dalam tafsir kajian tentang tawakal prinsip-prinsip percaya kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
tawakal ya akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sesudah kita berusaha. Pertolongan Allah itu dalam tafsir dikatakan akan datang, akan dekat, akan semakin dekat dengan kita, akan turun, akan Allah berikan kepada kita. Satu, kalau kita mujahadah. Pakai bahasa Indonesia ya, satu Ini prinsip ya, prinsip supaya pertolongan Allah itu turun. Satu, harus mujahadah. Mujahadah itu dari kata jahada, jahadu, juhdu. Mujahadah ini artinya berusaha. Artinya kalau kita mau dapat pertolongan Allah, kita harus berusaha. Kita harus bekerja. Kita harus beramal. Dan ini hukum alam betul. Semakin kita berusaha, semakin kita bekerja, akan semakin diperhatikan. Ibu punya anak 2 misal. Ya dak? Yang satu rajin, yang satu galak nian, leyeh-leyeh. Kalau 2 nih minta tolong, yang mana dulu yang ibu tolong? Ibu atasan punya staf 2 orang. Akhir tengah bulan dia datang ke ibu, Bu bisa dak kasih bon dulu kakek awal bulan potong. Yang si kok kalau kerja rajin ya, yang si kok kalau kerja pas awak tengok bagi kita ibu tengok rajin, pas dak ditengok entahlah. Ibu tolong yang mana dulu? Rajin. Itu hukum. Begitu juga kalau kita ingin dapat pertolongan Allah. Kalau ada ibu mau sedekah, ibu jalanlah ke kantor daerah, ke kantor gubernur. Nampak kemudian ada laki-laki badannya besar, bajunya iyalah kotor tapi badannya tegak, berisi, minta dia. Siko ibu tengok, ibu-ibu bawa sapu dia bersihkan jalan. Ibu bagi yang mana dulu? Yang berusaha dulu, yang sungguh-sungguh. Ya, begitulah hukum. Kalau kita ingin dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama tuh jahadah, berusaha dulu kita. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti mujahadah juga, jahadah itu juga artinya bersungguh-sungguh. Ya. Sungguh nih. Artinya juga sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Kita sama tadi pertolongan itu turun kepada orang yang kerja basing-basing apa kerja sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Pasti itu. Bos mau naikkan pangkat, mau naikkan jabatan anak buah, yang ditengok adalah siapa yang sungguh-sungguh. Mujahadah juga dari kata al-juhdu. Ya. Artinya bersusah payah. Ini arti kata dalam kamus ya Bu ya. Al-juhdu itu artinya bersusah payah. Maksudnya apa? Bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi dikerjakan dengan serius sampai berkeringat, sampai letih, sampai capek dia. Itu makna al-juhdu, mujahadah. Makanya kalau di akhir surat Al-Ankabut itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang beramal dengan sungguh-sungguh dan berpayah-payah dia, lanahdiyannahum, pasti kami akan tunjukkan kepada dia subulana, banyak jalan keluar gitu. Kata Allah tuh. Ya. Jadi yang kedua, yang ketiga, mujahadah ini maksudnya adalah tidak hanya sekedar mengerjakan, tapi dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar sungguh-sungguh, tapi semaksimal mungkin, sekuat tenaga kalau bahasa Al-Quran itu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali pasti dia sanggup mengerjakannya sesuai dengan kemampuan dia. Nah, yang keempat dalam tafsir dikatakan mujahadah itu kalau pakai bahasa sekarang, pakai bahasa kini, ya, ini sistematis.
Ini yang Allah bilang dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 7 ayat 8. Surat Insyirah itu surat ke-94 ayat 7 ayat 8. Kata Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu sudah selesai dari satu pekerjaan, maka segera kerjakan lagi yang berikutnya. Jadi sistematis itu artinya dikerjakan dengan perencanaan, dikerjakan bertahap, dikerjakan sedikit demi sedikit, dikerjakan sesuai dengan alurnya. Kalau selesai satu langsung kerjakan lagi yang lain, selesai satu kerjakan lagi yang lain gitu. Jangan nunggu. Ada yang sepatunya dari kain, ada yang sepatunya kayak basah. Allahumma sayyiban nafi'an. Allah nyuruh kerja 2 kali, Pak, supaya tambah banyak amalnya. Baik, nih. Ya, jadi ini arti kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, yang pertama sekali ingat, ya, bahwa supaya pertolongan Allah itu dekat dengan kita, nih, berusahalah. Tapi tidak hanya sekedar asal kerja, harus dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar sungguh-sungguh, tapi optimal. Tidak hanya optimal, tapi sistematis. Ada rencananya, ada tahapannya, dikerjakan tanpa tadi ya, menunggu atau berleha-leha sebelum selesai, tidak. Fa idza faragta fansab itu, jika selesai satu kerjaan, fansab, fa itu segera, tidak pakai jeda. Jadi Allah kepengennya itu kalau selesai satu urusan, kerjakan yang lain. Istirahatnya otak kiri itu, Bu, bukan dengan leyeh-leyeh, tapi mengerjakan yang dikerjakan oleh otak kanan gitu. Capek belajar, kalau anak-anak tuh capek belajar matematika, maka istirahatnya kan matematika otak kiri otak kanan. Kayak otak yang sebelah lah pokoknya. Kalau pasti dengan sosial beda otaknya. Jadi kalau dari matematika belajar bahasa itu sudah istirahat otaknya. Bukan berarti otaknya kerja terus, enggak. Dari sejarah supaya otaknya istirahat, belajar eksak gitu. Nah, fansab juga begitu. Selesai satu kerjakan yang lain. Kalau dalam surat apa, astagfirullahaladzim, Ali Imran itu, jangan kamu rusak amalmu dengan tanganmu sendiri. Jadi ada satu sahabat selesai dari satu tugas peperangan, berhasil mereka sampai ke Madinah, kemudian ngelapor sama Nabi, Rasulullah, kita sudah berhasil dapat harta rampasan perang juga banyak ini. Izin ya Rasulullah, ngiris kerjaan dulu ya, ngurus kerjaan dulu katanya. Saya nak nyimpan ini pedang, saya nak nyimpan ini panah, saya nak nyimpan ini tombak, saya nak simpan baju perang saya sebentar, baik. Waktu kenapa? Karena nak ngurus ekonomi katanya. Waktu itu langsung turun ayat, jangan kamu rusak, astagfirullah, apa ayatnya? Jangan kamu rusak amalmu dengan oleh tanganmu sendiri. Maksudnya apa? Jangan terlalu lama rehat itu. Mahasiswa begitu tuh, Bu. Kalau ada yang anaknya ada satu tugas dikerjakannya, kapan kumpulnya? Minggu depan, ya sudah, minggu depan baru dikerjakan, lupa. Nah, Islam tidak ingin begitu ya. Oke, yang kedua, kalau ingin pertolongan Allah ini turun, satu, mujahadah. Yang kedua, berdoa. Allah bilang dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Kata Allah, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni azkurkum, ingatlah aku, kata Allah. Ingatlah aku, maka azkurkum, pasti aku akan mengingat kamu, kata Allah. Dan itu janji Allah. Kalau kita ingat sama Allah, Allah akan ingat kita. Tapi kalau kita lupa, Allah juga kemudian wala tansa
wala takunu kalladzina nasu al-hasyr itu ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi orang yang melupakan Allah, nanti Allah lupakan kamu gitu. Nah, di ayat ini ingatlah Allah. Mengingat Allah itu ya dengan, ya Allah, aku memang bisa, aku memang punya modal, aku memang punya uang, aku memang punya pengalaman, akan banyak orang yang tolong aku, tapi belum tentu berhasil kalau tidak dengan izin Allah. Belum tentu. Coba lihat Palestina sekarang itu, apa kurangnya Israel. Dulu Hiroshima, Nagasaki ditaruh bom atom satu, selesai langsung perang. Tidak melawan lagi Jepang karena hancur luluh lantak itu. Di Gaza itu 5 kali lebih besar tonasenya dari bom yang diturunkan ke Hiroshima, Nagasaki. Tapi menyerah enggak orang? Tidak. Amerika bantu, Israel, Inggris bantu, Jerman bantu, Prancis bantu, semua bantu. Tapi apakah menang? Tidak. Bahkan sekarang ratusan ribu orang Israel itu sama seperti kita, Bu. Kalau ada bansos, antri panjang nunggu pembagian bansos, makanan, jatah hidupnya, ya. Kalau Allah berkehendak, tidak. Kalau Allah bilang tidak terjadi, tidak terjadi. Sehebat apapun kita, sebesar apapun, sekuat apapun usaha dan modal kita, kalau Allah bilang enggak, kata Allah. Ya, itu kan yang Allah bilang dalam surat Ali Imran itu, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Apa Bu kalau bacaan dalam surat itu? Allah wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah akan berikan ya kemuliaan, pertolongan, keberhasilan itu pada orang yang Dia kehendaki. Allah angkat juga dari orang yang Allah kehendaki. Artinya apa? Segala sesuatu itu tidak hanya terjadi karena usaha kita, tapi juga karena izin Allah. Maka kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, ingat Allah. Jangan lupakan Allah. Jangan pernah, Bu, kalau ini kitonian ini, aku lebih biasa ngerjainnya, lupa gitu sama Allah. Mudah lah nih, gampang lah nih gitu. Padek laku, tahu laku gitu kan. Ya. Nggak, tetap walaupun dia sudah sering kita lakukan, tapi tetap bismillah. Makanya Nabi ajarkan itu, mulailah segala sesuatu dengan menyebut nama Allah. Maksudnya apa? Ingat Allah. Ya. Lalu yang ketiga, agar pertolongan Allah itu dekat dengan kita, Allah dalam tafsir dibilang bersyukur, ikuti dengan syukur. Apa itu syukur? Berterima kasih. Berterima kasih kepada sama manusia, berterima kasih juga kepada Allah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, sama baik dia tidak bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak mensyukuri yang kecil, sama baik dia tidak akan pernah bisa mensyukuri yang besar. Nah, yang menarik, Bu, yang menarik dalam surat Ibrahim, ya, surat ke-14 ayat 7 nih, Allah bilang, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka pasti Allah akan tambah nikmatnya. La azi itu seperti disambar, seperti kilat menyambar, cepat. Maksudnya apa? Kalau kita berbuat baik, kita beramal, kita dapat nikmat, kita bersyukur, maka Allah pasti akan tambah nikmatnya. Janji Allah itu. Janji Allah itu. Nah, sekarang biasakan, Bu, walaupun sekecil apapun, abang awal bulan ngasih, Dek nih, gaji bulan ini, tengok kurang dari biasanya. Kalimat pertama Ibu apa? Harusnya alhamdulillah, makasih Pak. Itu kan kita. Ya, jadi bersyukur itu setiap dapat nikmat sekecil apapun syukur.
Datang pertolongan Allah sekecil, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita, terima kasih sama Allah, sambil juga terima kasih kepada manusia. Nah, ada satu lagi yang jarang kita lakukan. Ini kaidah syukur ya, Bu. Maksudnya ayat ini, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti Allah tambah. Semakin banyak kesyukuran kamu, maka semakin besar juga nikmat yang Allah berikan. Maka kaidahnya, semakin besar kita bersyukur, semakin banyak cara kita bersyukur, maka nikmat itu juga akan semakin banyak. Sekarang pertanyaan, Ibu, kalau dapat nikmat, ngucap alhamdulillah baik, ngucap alhamdulillah dak? Ya, sudah itu ngapain lagi? Batas itulah ya dak. Ada sujud syukur dak? Kapan sujud syukur? Pas baca ayat-ayat sajadah. Oh, pas dapat nikmat yang besar nih gitu. Lah, jangan begitu. Kita juluk tadi ke nikmat Allah itu supaya turunnya makin banyak pada kita. Caranya macam mana? Perbanyak juga cara kita bersyukur. Tidak cuma dengan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi ikuti juga dengan sujud syukur. Diam-diam abanglah pergi bentang sajadah. Ya Allah, sujud syukur, terima kasih Allah. Memang kurang ya Allah, tapi ya tetap gitu. Tapi saya yakin ya Allah, insya Allah Engkau maha pengasih, maha penyayang. Aku akan pakai harta ini ya Allah, dana ini gitu. Sujud syukur. Karena apa? Karena banyak orang di sekitar kita yang justru bisa jadi lebih susah dari kita. Lebih susah dari kita. Kadang kita nengoknya ke atas, baik ada. Kalau nengok ke bawah, masya Allah, masya Allah. Ya ada. Kita enak dikasih Allah nikmat, bisa duduk-duduk di sini. Ada ibu-ibu yang, ibu-ibu nih, nikmatnya lebih besar daripada ibu-ibu yang kerja di kantoran tuh. Iya dah, Bu. Iya, mereka dikerja. Ya nikmat kan, macam mana tak sayangnya suami sama kita kan ya Allah. Ayo, tak usah kerja dek, abang baik. Ya. Misal ya dah. Bersyukur alhamdulillah. Jadi ingat Bu, coba mulai sekarang, setiap dapat nikmat tuh, siapkan juga waktu untuk sujud syukurnya. Memang kalau orang tua kita, ulama kita ngajari sholat apa tuh? Iya, sajadah itu kan ya. Tapi sekali lagi yuk, ayo tingkatkan, bukan hanya tingkatkan kuantitas. Kalau ini jumlahnya ya Bu ya, cara bersyukurnya tambah juga. Tidak cuma alhamdulillah, tapi ikuti juga dengan tadi sujud syukur, terima kasih Allah. Ini karena nengok kotak infak jalan, terpikir saya. Saya ingat anak saya Bu, kalau di simpang-simpang lampu merah pagi-pagi ini kan ada yang jual-jual koran tuh. Berita sudah terbaca, insya Allah lah terbaca kalau gini tuh, karena lah masuk kalau berita tuh ke HP kita gitu kan. Tapi kita kepingin ya nyenangin nengok dia senyum. Cuma itu, ambil kita, maaf ya, seharga koran tuh kita kasih, nengok dia, terima kasih Pak, terima kasih Allah, mudah-mudahan selamat. Doanya panjang nih kan, nyenangi orang gitu kan. Tukang parkir juga gitu Bu. Ada Pak Ogah. Maka kami selalu siapkan slot Bu. Pokoknya ya apakah 1000-an, 2000, pokoknya selalu, insya Allah selalu ada tuh. Yang memang diniatkan untuk nyenangi yang gitu-gitu, Pak Ogah tadi tuh. Walaupun yang apalah bisa lah, aku tak ada, dia juga bisa gitu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya macam mana awak, ya Allah terima kasih aku dapat rezeki, nak berbagi juga sama orang, nyenangi dia. Dan dia ya, ukuran dia kan cuma 1000-2000 lah, senang hati dia. Ya Allah, ya tak. Jadi bersyukur ini supaya pertolongan Allah dekat sama kita. Ingat ya, cara bersyukurnya juga, teknik bersyukurnya juga perbanyak, supaya nanti nikmat Allah juga semakin banyak kita. Ya, masih ingat tak syukur itu Bu? Asyukru hiya nampak
zuhuru athara nikmat Allah, nampaknya bekas nikmat Allah. Orang yang bersyukur itu nampak nikmat Allah pada diri kita. Lisannya tadi alhamdulillah. Belanja alhamdulillah, bisa beli bawang, kangkung, ikan teri, kacang tanah, cabai. Jadi nih tribol ya tak? Kalau bahasa Medan itu apa? Jadi nih sartika katanya. Sambal ikan teri, kacang tanah katanya. Iya, bersyukur ya. Jadi ingat yang ketiga ini, ayat ini amalkannya bagaimana? Tingkatkan juga cara teknik kita bersyukur itu perbanyak supaya nikmat Allah juga semakin besar. Ya. Yang keempat, kata ulama dalam tafsir, supaya pertolongan Allah ini turun makin dekat kepada kita, maka iringi juga dengan sabar. Sabar. Ya macam tadi itulah. Biasa dikasih 1 juta, tahu-tahu dikasih 500.000. Langsung berubah ayat apa? Raut wajah kita, muka kita itu. Bang, ya, gitu. Allah itu alhamdulillah dulu. Sabar, sabar itu kan, nah kunci ya. Yang dimaksud sabar itu apa? Satu, tidak mengeluh. Karena salah satu penyakit manusia yang menjadi ciri bahwa kita itu digolongkan orang yang tidak bersyukur adalah karena suka mengeluh. Hujan cucian aku. Astagfirullahaladzim. Allahumma. Itu ya dah. Aidah. Apalagi Bu, koleksi katalog itu banyak tuh. Aidah. Apalagi kencangan ini. Ailah. Hujan terus. Iya. Iya. Aidah. Jadi tahan lisan untuk mengeluh ini. Ngapo macam abang ni macam, ngapo kamu ni macam ni, ngapo anakku, sudah ya jangan. Dah sudah cucian, dah sudah ngotori baik gitu. Diunjuk tahu dah, misal gitu ya. Semakin banyak mengeluh, artinya kualitas syukur kita berkurang. Maka agar ini jangan terhambat, sabar. Caranya apa? Satu, jangan mengeluh. Yang kedua, orang yang sabar itu seperti apa? Sabar itu bukan diam ya Bu. Diam baik. Enggak, dimarahi diam. Bukan. Sabar itu termasuk dia aktif. Maksudnya apa? Kalau dalam bahasa surat Ali Imran ayat 200 itu introspeksi diri. Muhasabah, evaluasi, saya tulis introspeksi ya. Ada ulama Abdullah bin Mubarak misalnya, Ibnu Mubarak. Dia kalau naik motor, dulu belum ada motor. Naik kendaraan, naik kudanya, ketika berjalan itu bermasalah untuknya, kudanya. Bukannya kudanya dia cambuk. Sudah dia cambuk, maaf supaya lari lebih cepat, jalan lebih cepat, dia ternyata tidak mau juga. Bukannya dia marahi kuda nih, bukan dia marahi unta tuh, bukan dia kata-katai unta tuh. Sudah dikasih makan, sudah apa, tak juga gitu, tak. Tapi yang dia lakukan adalah, ya Allah, ada dosa apa ya aku hari ini ya? Kenapa anak aku, gitulah. Kenapa kendaraan, kenapa unta ini kok tidak mau berjalan? Ini pasti ada yang salah ini. Siapa yang salah ya? Tapi jangan salahkan orang lain. Apa kekurangan saya? Oh, tadi saya subuhnya terlambat. Oh, tadi saya subuh tidak berjamaah. Oh, tadi kemarin saya tidak baca Quran. Oh, tadi malam saya. Oh, introspeksi diri. Ya, periksa diri apa nih sebabnya? Maka kok ada masalah, pertolongan Allah tidak turun. Ya, introspeksi diri. Nanti yang ketiga, sabar ini termasuk juga tidak berhenti. Ingat ya, tidak hanya berhenti di muhasabah, tapi juga memperbaiki diri. Ini makin ke bawah makin kecil.
perbaiki diri. Sudah jelas kita astagfirullahaladzim. Oh mungkin tadi sewaktu di jalan saya ngejuti orang ngageti nyerempet misal gitu ya Bu ya, sehingga karena awak sesak tetot gitu ya misal. Oh besok nggak boleh lagi, saya harus atur waktu ya. Periksa diri, kemudian istighfar, kemudian perbaiki. Itu termasuk makna sabar di dalamnya. Dan kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 200, Allah bilang nih, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu, jangan ngeluh ya, introspeksi diri, kalau ada masalah perbaiki, sabar. Wasabiru, dan tambahkanlah kesabaranmu, kata Allah. Artinya apa? Sabar itu pasti akan terus diuji, maka sabar, tambah lagi kesabaran. Warabitu, bersiap siaga, waspada selalu gitu. La'allakum tuflihun. Insyaallah kalau kamu sabar, kalau kamu tadi ya menahan diri, maka la'allakum tuflihun, kamu akan menang, dapat pertolongan ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini cara yang diajarkan oleh agama kita di dalam Al-Quran, bagaimana agar pertolongan Allah itu dekat, bagaimana agar pertolongan Allah itu turun kepada kita ya. Maka sekarang perhatikan terus 4 poin ini. Selalu berusaha, banyak berdoa, selalu bersyukur, dan juga bersabar. Mudah-mudahan pertolongan Allah itu turun, sehingga kemudian kita berhasil, kita dapat kemenangan. Ini pakai kata al-fatih, futuh. Bu, kalau futuh tuh dalam bahasa Arab, kalau misalnya sepak bola Bu, oh misal pemilihan RT lah kemarin, ada 2 calon, ternyata yang siko 65, yang siko 60, itu menang, tapi tidak futuh itu. Futuh itu yang siko 125, yang siko 1 suaranya. Futuh itu namanya. Maksudnya apa? Menang total tanpa perlawanan, menang telak. Ya. Teraso apa? Memang tidak ada perlawanan. Nah, yang dimaksud wal fatih itu demikian. Jadi kalau Allah berikan pertolongan kepada kita, maka Allah berikan kemenangan, Allah berikan keberhasilan, Allah berikan juga kepada kita kesuksesan. Ya, ujungnya adalah bahagia di sini. Bahagia fid dunya wal akhirah. Baik. Ini makna ayat 1 berdasarkan sudut yang ini ya. Nanti kalau berdasarkan sirah panjang lagi ini ceritanya. Ya Bu. Jadi intinya ayat 1 ini. Ingat, ini janji Allah, dan janji Allah itu pasti akan terwujud. Sampai Allah pakai kata-katanya saja sudah menunjukkan bahwa Allah pasti akan memenuhi janjinya. Allah janji Allah akan tolong kita, bukan dengan pertolongan biasa, tapi dengan pertolongan yang istimewa. Bukan pertolongan yang berjarak, bukan pertolongan yang sebagian-sebagian, tapi full pertolongannya. Agar kita dapat pertolongan ini, maka perhatikan ini Bu, 4 poin ini. Ya, periksa diri kita, usaha kita, amal kita, ibadah kita selama ini macam mana, doa kita gitu ya. Karena salah satu penyakit kita, semakin kita tua, semakin bertambah umur, semakin sering melakukan sesuatu, semakin lupa kita semakin percaya diri, semakin lupa dengan iya Allah. Seolah-olah tahulah, padeklah, bisalah itu. Ya, enggak, jangan. Karena Nabi sendiri tidak seperti itu. Sekarang kita sambung ayat 2. Ya Ustaz. Tapi sudah 9.20. Itu ayat 1 ya Bu. 1 ayat B dulu ya. Tentang janji Allah, tentang pertolongan Allah. Nanti wara'aitan nas, panjang lagi soalnya. Begitulah Al-Quran ya, makin dibaca makin banyak
rahasia. Makin digali. Artinya Bu, ketika Ibu baca surat ini dalam sholat Bu, itu tadi, ya Allah, Allah pasti tolong saya karena Allah sudah janji dan saya butuh pertolongan yang Allah janjikan itu. Caranya berarti saya harus mujahadah, saya berdoa, saya bersyukur, saya bersabar. Wa ra'aitan nas, saya tambah singkat ya supaya apa? Jangan putus. Kalau ini singkat Ben Ibu, enggak saya tulis ya. Wa ra'aitan nas, dan wa ra'aita, dan kamu akan melihat. Jadi salah satu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bu, Nabi merasakan pertolongan Allah dan Nabi melihat keberhasilannya. Nabi Nuh, berapa lama dia Bu berdakwah? 950 tahun. Apakah Nabi Nuh melihat keberhasilan dakwahnya? Enggak, justru yang dia tengok Allah menenggelamkan bumi. Justru yang ditengok adalah azab, kemarahan Allah kepada makhluknya, manusia yang tidak mau dengar. Nabi Ibrahim, Khalilullah, manusia istimewa sekali, kekasihnya Allah. Apakah dia melihat keberhasilan dakwahnya? Enggak. Nabi Musa yang paling banyak namanya disebut dalam Al-Quran, dari Al-Baqarah sampai Juz Amma diceritakan kisah Nabi Musa itu. Apakah dia melihat keberhasilan dakwahnya? Enggak. Allah tolong Nabi Musa, iya. Selama di Mesir ditolong, menyeberang Laut Merah, Allah belahkan laut itu. Iya enggak? Tapi apakah Nabi Musa sampai ke Palestina? Enggak. Nabi Musa tidak pernah sampai ke Palestina. Nabi Isa, ini nabi-nabi yang ulul azmi saja nih ya, yang istimewa. Isa, apakah dia melihat keberhasilan dakwahnya? Enggak, karena dia umur dakwahnya tidak lama. Bahkan dikatakan beliau meninggal dalam usia yang masih muda. Tidak melihat. Nabi Muhammad melihat Bu. Tidak hanya lihat pertolongan Allah di perang Badar yang 300 bisa ngalahin yang 1000, di perang Uhud, di perang Khandaq, di seluruh peperangan, tapi Nabi juga melihat keberhasilan dakwahnya. Seluruh Jazirah Arab sudah beriman. Mekah sudah bersih, Ka'bah itu sudah bersih dari berhala-berhala. Nah, yang kita harapkan adalah Ibu pengen kerja capek-capek buat tabungan, bikin kebun segala macam. Siapa yang nak merasakan nikmatnya itu? Ibu tidak mau. Banyak orang yang hari ini dapat pertolongan tapi dia tidak merasakan ya pertolongan Allah, kenikmatan itu, keberhasilan itu tidak dia rasakan. Sampai ke anaknya balak, ribut segala macam ya. Nah, maka harap juga, doa juga ya Bu, Allah kasih pertolongan dan Allah perlihatkan juga pertolongan itu kepada, tidak hanya kepada anak dan cucu kita yang 7 turunan itu, tapi juga kita. Banyak orang kerja susah payah, capek, ya kita tengoklah, ada yang tiba-tiba kena serangan jantung, ada yang stroke, ada yang ya segala macam, na'udzubillah min zalik ya, sehingga dia tidak turut merasakan. Bukan berarti harus merasakan, tidak juga, tetapi bahagia betul rasanya kalau kita juga tidak hanya melihat pertolongan Allah, tapi juga kita melihat kemenangan itu, kebahagiaan, kesuksesan itu, kita, suami, anak-anak kita tengok itu. Bahagia betul, subhanallah ya. Dan ayat 3, maaf saya singkat juga, ayat 3, bagaimana orang yang kalau dia dapat pertolongan Allah itu sudah dapat, apa yang harus dia lakukan? Itu yang Allah sebutkan di ayat 3. Ibu waktu muda keluar dari kampung, keluarga kita maaf serba kekurangan, diejek gitu, keluarga kita direndahkan di dusun tuh, belum pergi gitu, hijrah gitu, berhasil balik kampung pakai mobil, kebun banyak, gelang banyak, misal gitu. Cara ibu berjalan kira-kira pas masuk kampung, di tengah orang kampung tuh macam mana cara ibu berjalan? Ya dulu kan waktu banyak dikata-katai kita jalan nunduk, ngelak-ngelak. Sekarang coba, iya dah,
Apalagi mobil putih misal itu kan, mobil besar. Ya begitulah. Allah ajarkan di ayat 3 bagaimana cara mensyukuri nikmat. Bagaimana sikap orang yang mendapatkan pertolongan dan nikmat dari Allah itu. Satu, bukannya busung dada, bukannya sombong, bukannya ini aku, siapa kau, bukan. Bukannya apa selera kau, bukan. Tapi yang dia lakukan adalah, ya Bu, fasabbih, dia bertasbih. Bertasbih itu menjauhkan Allah, mensucikan Allah dari segala kekurangan, yakin bahwa Allah sempurna. Bertasbih itu maknanya subhanallah, maha suci Allah yang banyak yang memberi saya nikmat. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah yang menjauhkan saya dari kekurangan. Ya, fasabbih bihamdi, dan memuji Allah, bertahmid, ya alhamdulillah, wastaghfir, dan mohon ampun kepada Allah. Kenapa mohon ampun? Kok untuk orang yang berhasil Allah suruh juga untuk istighfar? Karena kadang kita misal berhasil dari sisi duniawi, banyak harta, kadang mendapatkan itu tanpa sengaja kita nyakiti orang, tanpa sengaja bikin di luar sepengetahuan kita, ada orang yang terinjak, ada orang yang terjatuh, ada orang yang nangis. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu yang kita tidak tahu, kita mohon ampun kepada Allah, ya. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah itu maha memberi ampunan, maha penerima taubat. Tawwaba itu artinya berkali-kali membukakan pintu maaf, pintu ampunan. Jadi berkali, maka kita kan suka doa sesudah wudu ini, Bu. Allahumma ja'alna minat tawwabina, ya, minat tawwabina. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tawabin. Tawabin itu artinya selalu datang kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Berulang-ulang mohon ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Karena kita, namanya kita selalu pasti ada salah, kita istighfar. Ada salah, kita istighfar. Ada salah, kita minta ampun. Dan Allah bukan, walaupun kita berkali-kali, Allah justru senang katanya kalau kita termasuk orang yang awwabin, senantiasa kembali mohon ampun pada Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, demikian. Tapi ini maaf, intinya baru ayat 1 saja. Intinya gimana caranya agar an-nasru, pertolongan Allah itu bisa kita dapatkan. Demikian Ibu-ibu semua, semoga Allah berkahi kita. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.